Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi bersama saya Vansa Dwi Kisnadi. Ya udah, bersama Web Coding Media kita akan lanjut seri belajar tentang MySQL ya, MySQL dasar. Kita akan belajar tentang penerapan unique key, primary key, dan not null ya. Oke, kalian buka terminalnya di sini. Oke, di sini saya sudah ada tabel ya, tabel siswa 1, kemudian kita akan buat tabel siswa 2 ya. Jadi create tabel. Sebelumnya kita tutup dulu ya dari awal aja biar kalian paham. Windows R cmd ya, kemudian kita ke cd, kita masuk directory, kemudian c titik ya, segini ini titik, kemudian slash sampp, kemudian MySQL, kemudian ke bin ya, ke bin. Nah, sudah kalian masuk, kemudian kalian ke MySQL min.u.root seperti ini ya. Kemudian setelah itu kalian bisa show database, kasih s. Sudah, kemudian kalian kalau belum buat database silahkan buat database di video tutorial sebelumnya. Kemudian kita masuk use siswa, use ya, use bukan user, use siswa. Kita enter. Nah, di sini kita bisa show tabels ya, kasih s, kasih titik koma. Nah, ini ada satu tabel, kita buat lagi tabelsnya. Kalau kita cek berarti kita dex seperti ini, kemudian siswa 1 kita lihat tuh dia sudah menggunakan primary key ya. Kalau misalkan kita nggak menggunakan primary key, kita bisa buat lagi create tabel seperti ini. Misalkan siswa 2 create tabel ya, tabel seperti ini. Kemudian siswa 2 buka, enter, kemudian ada int, ada yang pasti yaitu ada id siswa ya, kemudian tipenya int, kita kasih 11, kemudian nggak usah misalkan kita kasihnya ininya primary key aja misalkan, berarti kita sini primary key, kita kasih koma, lanjut ke nama, misalkan kita kasih varchar, kemudian kita kasih 20, misalkan kita kasih not null, kita kasih nis ya, nis varchar berapa, misalkan 10, kita kasih nggak usah kasih unik, kita gini aja, kita titik, kemudian kita enter. Di sini ada error katanya primary key, nisnya itu kalau kita cek kalau misalkan kita ingin sebentar, saya lihat dulu di sini kita kecilkan, terus di sini untuk terminalnya. Nah, di sini kita kan dia nggak bisa ya, jadi error, kita tutup aja. Nah, berarti kita dex misalkan siswa 1 ya, error ya.
Next siswa 1. Kalau misalkan show tabel, kita lihat dulu apakah udah kebuat. Kasih S, kasih titik, baru 1 ya. Oke, di sini ada satu tabel nih. Saya mau buat lagi, misalkan siswa 2, siswa berarti create tabel di sini. Ntar saya kasih lihat dulu ininya. Nah, sorry nih. Itu salah kenapa ya? Sudah create ini create tabel, terus siswa 2, itu ada ID int 11, kemudian ada nis varchar 11 juga, dan ada maaf teman-teman, ada nama varchar 20, misal saja ya. Tutup. Kita coba kali ini, kita enter. Katanya error katanya. Kalau misalkan berarti kalau error, coba kita create tabel siswa 2, buka kurung, ID itu int 12, kemudian dia primary key, koma, ada nis varchar 30 not null, misalkan not null, koma, ada nama varchar 100, dia not null ya, not null hari ini. Kita kasih tutup, titik koma, enter. Nah, kita sudah bisa buat si tabel siswa. Kalau misalkan kita lihat show tables, itu kita udah ada 2 tabel ya. Nah, udah ada siswa 1 dan siswa 2. Nah, di sini kita akan intinya di sini kita akan belajar cara ini ya, modify. Jadi saya akan modify yang di sini kan ada, misalkan kita dex siswa 2. Itu di sini dia si niche-nya kan dia not null nih. Nah, atau yang siswa 1 kita bisa rubah jadi not null. Misal berarti gini, alter tabel gini kan. Kemudian siswa 1 itu kalau nggak salah nis berapa ya, 11. Taruh saya dex dulu, dex siswa 1 ya, berarti ini ya. Nah, di sini saya mau hapus unique key yang ada di nis ya, di nis tabel siswa 1. Itu caranya gimana? Yaitu dengan cara alter tabel siswa 1, kemudian drop index
index nis seperti ini. Index nis, kalian bisa titik koma, enter. Nah, di sini katanya query oke, tapi kalau bisa kita lihat index siswa 1. Nah, di sini dia sudah nggak unik ya. Cuman not nullnya masih yes. Oke, gimana sih kalau misalkan saya mau nambahin lagi nih di siswa 1 dia mau unik, jadi si nisnya itu tidak boleh sama. Itu sama caranya, tinggal kalian alter tabel, kemudian add unique sepertinya unique. Nah, kemudian masukin tabelnya nis. Alter tabel add ini itu kita ganti siswa 1 ya. Nah, add alter tabel, jadi si tabel mana, tabel siswa 1 add itu tolong tambahkan unique, jadi tolong tambahkan perintah unique di tabel siswa 1 dengan kolomnya nis seperti itu ya. Kita kasih titik koma, enter. Ada yang salah, alter tabel add. Kalau nggak salah berarti ini ada 11 gini tah. Gini. Oh, titiknya. Kalau berarti kita kasih kurung lah, ini nis sorry ini. Coba. Berarti kita dalam kurung ya ininya. Ini dalam kurung guys, nis sorry ini. Kita cek lagi, kita bisa cek di bagian dex siswa 1 sorry ini. Nah, nanti di sini ada unique key. Nah, kalau misalkan kita di sini kan primary key ini, primary key. Nah, misal di sini saya mau ubah nih si primary key-nya jadi not null. Sebenarnya bisa, tapi di sini nih, bentar, ke bawah dulu ya guys. Nah, di sini coba kalau misalkan kita rubah si primary-nya jadi pertama saya hilangin dulu nisnya. Kita pakai dex 2 aja ya, berarti dex siswa 2. Kita lihat. Nah, di sini kan di dex siswa 2 kan dia belum ada ini ya, belum ada unique key-nya. Unique key-nya. Kemudian kita mau tambahkan dia ini, mau tambahkan dia unique key-nya, misalkan mau si nis itu saya mau tambahkan unique key, berarti alter tabel. Di sini alter tabel seperti biasa ya, alter tabel, kemudian siswa 2 add unique key, dia nis ya. Kita enter, kita kasih titik koma. Nah, oke, kita lihat lagi dex siswa 2. Nah, di sini dia sudah unik. Kalau misalkan kita nisnya itu not null, kita mau jadi tidak boleh kosong, itu gimana caranya? Berarti kita alter tabel, kemudian belajar 2 sih, siswa 2, kemudian itunya apa? Berarti nis, kemudian farts berarti 20 ya. Kemudian kita kasih not null, alter tabel siswa 2 ya, nggak ada siswa. Nah, siswa 2 nis not null, kita enter. Apakah ada yang salah? Kalau nggak pakai ini gimana? Kalau gini nggak bisa. Alter tabel belajar 2 modify not null.
Berarti gini, misalkan nis varchar 20 ya, kemudian not null. Coba seperti ini bisa nggak bisa. Coba kita dex, apakah dia udah berubah? Di sini dia ini ya, masih nol ya, masih not nol. Primary key, kita juga bisa menghapus primary key ya dengan cara misalkan alter tabel, kemudian misalkan siswa 2 ya, siswa 2 drop primary key seperti ini ya, enter. Nah, harusnya ketika kita lihat dex 2 itu dia nggak ada primary key ya, jadi si primary key nya ada di sini sih ya, primary key nya. Seperti itu ya teman-teman untuk penerapan constraint penggunaan dari primary key, not null, dan unique key ya di MySQL. Apabila kalian ada yang ditanyakan, silakan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar, insya Allah bakal saya jawab. Oke, sampai di situ saja tutorialnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, atau ada error ada apa itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.